Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya di mata kuliah pembelajaran fikih MI dengan judul Fikih Ubudiyah Salat Fardu yang diampu oleh Pak dosen Pak Catok SPDI MPDI. Apa itu salat? Salat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah aqwalu wa afalu muftatahah bitakbiri muhtadamah bitaslimi bisyarat mahsusah, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Dalil mengenai salat adalah salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dan dalam satu hadis Nabi, kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat itu pada usia 7 tahun. Yang hadis tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Muru auladukum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadrabahum 'alaiha wa hum abna asyra sinin. Yang artinya, perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat di waktu usia mereka 7 tahun dan pukullah, atau kalau dalam kurung enggan melakukan sholat di waktu mereka usia 10 tahun. Jadi perintah untuk mendidik anak dalam melaksanakan sholat itu pada usia 7 tahun. Dan apabila sudah mencapai 10 tahun dia belum melaksanakan sholat, maka pukullah. Hadis riwayat Abu Dawud. Syarat sah salat ada 8 perkara. Itu di dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama, suci dari hadas. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu. Kalau tidak ada air bisa dengan menggunakan tayamum. Apa bedanya wudu dengan tayamum? Kalau wudu itu bisa digunakan untuk banyak ibadah selagi orang tersebut belum batal wudunya. Tetapi kalau tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu kali ibadah. Kalau ingin melaksanakan ibadah yang lainnya, maka orang tersebut dikenai atau orang tersebut bertayamum lagi. Dan yang kedua, cara menghilangkan hadas besar adalah dengan cara mandi wajib. Yang kedua, suci dari najis, baik pakaian, tempat ataupun badan. Pakainya suci bersih, tidak mesti suci, tapi saat suci mesti bersih. Yang ketiga, menutup aurat. Di dalam kitab Safinatun Najah, aurat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, aurat laki-laki mutlak atau budak di dalam sholat antara pusar sampai lutut. Jadi aurat laki-laki ketika melaksanakan sholat itu antara pusar dan sampai lutut. Yang kedua, aurat perempuan mereka dalam sholat adalah seluruh badan kecuali muka, wajah, dan telapak tangan. Wajah itu di mana? Wajah itu kalau ke atas ini sampai ke awal tukulnya rambut. Ini wajah. Kalau ke bawah itu dagu, sampai dagu. Dan
kalau lebih baik perempuan ketika sholat itu mengenahnya sampai sini ya, sampai sini, karena kita tidak tahu batas air dagu tersebut. Kalau di sini kan masih aurat. Dan ke arah sampingnya itu centil telinga, ini centil telinga sampai sini telinga tuh muka. Terus telapak tangan, ini telapak tangan ini bukan aurat, tapi kalau yang ini yang sebaliknya itu aurat. Aurat yang ketiga adalah aurat perempuan merdeka atau budak di hadapan orang lain, itu seluruh badan seperti yang dijelaskan yang kedua tadi. Yang terakhir adalah di hadapan mahramnya, perempuan yang di hadapan mahramnya dan beberapa wanita itu antara lutut sampai besar, jadi sama seperti laki-laki ya. Itu kalau perempuan itu di depan mahramnya. 4. Menghadap kiblat. Nomor 5. Masuk waktu sholat, nanti akan dijelaskan waktu-waktu sholat. 6. Mengerti kefarduan sholat, mengerti fardu-fardunya sholat. Nomor 7. Tidak mengganti satu fardu dengan fardu yang lain dengan sunnah. Contohnya saya mengganti salah satu fardu dengan kesunahan, itu tidak boleh. Nomor terakhir itu menjauhkan dari perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nanti dijelaskan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Rukun sholat itu ada 17. Yang pertama niat. Apa itu niat? Niat adalah suatu perbuatan yang dilakukan di dalam hati disertai dengan perbuatan tersebut. Itu niat, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan yang disertai dengan perbuatan tersebut, itu namanya niat. Dan niat tersebut terdapat di dalam hati. Takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram, yaitu dalam mengucapkan takbiratul ihram itu dengan mengucapkan basmalah, dengan mengucapkan lafaz bahasa Arab. Contohnya Allahu Akbar, tidak boleh Allah Maha Besar. Ketika berdiri bagi yang mampu, nanti dijelaskan orang yang sakit itu salahnya gimana. Nomor 4. Membaca Al-Fatihah. Nomor 4. Ruku. Nomor 6. Tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah ialah seluruh anggota badan itu berhenti kecuali lisan. Dan lama tumakninah tersebut seperti engkau membaca subhanallah. Subhanallah. Setelah tumakninah dalam ruku, rukun yang selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal itu apa? Berdiri sesudah ruku. Yang selanjutnya adalah tumakninah dalam i'tidal. Jadi i'tidalnya itu yang tumakninah. Yang selanjutnya adalah sujud 2 kali. Yang selanjutnya tumakninah dalam sujudnya harus tumakninah. Yang selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud atau duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk di antara sujud atau tasyahud awal. Tumaninah dalam duduk. Dan selanjutnya adalah membaca tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, yang terakhir tapi. Yang selanjutnya adalah duduk dalam tahiyat. Ini di sini adalah duduk dalam tahiyat akhir. Apa itu sebutannya? Dan selanjutnya adalah membaca salawat kepada Nabi. Membaca salawat kepada Nabi lebih baik itu sampai innaka hamidum majid. Tapi kalau tidak bisa sampai innaka hamidum majid, itu biar sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu ya nggak apa-apa. Udah sampai akhir. Dan selanjutnya adalah salam. Salam itu
dibagi menjadi dua hukumnya. Kalau salam yang pertama itu hukumnya wajib mengucapkan salam, contohnya assalamualaikum warahmatullah. Kalau yang kedua itu hukumnya sunnah, mau diucapkan atau tidak itu nggak apa-apa. Yang terakhir adalah tertib adalah runtut atau urutan antara satu rukun dengan sampai ke rukun yang terakhir itu harus runtut, tidak boleh ada yang diselingi atau ngejlang. Uzur melakukan sholat itu ada dua. Yang pertama tidur dalam sebuah kitab Nasruddiniyah itu terangkan kalau tidur, misalkan ada seorang tidur, apabila ada seseorang tidur itu kalau tidurnya sudah masuk waktu sholat dan dia bangun sudah masuk waktu sholat yang kedua, maka dia dikenai hukum berdosa dan wajib mengqadha. Contohnya, aku tidur setengah satu kan sudah masuk waktu sholat zuhur, terus aku bangun jam 4 pagi, jam 4 sore waktu sudah masuk waktu asar. Itu kan berarti sholat yang pertama harus diqadha dan dia mendapatkan hukum berdosa. Yang kedua, apabila ia tidur dan belum masuk waktu sholat yang pertama, tapi dia bangun sudah masuk waktu sholat yang kedua. Contohnya saya tidur setengah 11 kan belum masuk waktu zuhur, itu bangun sampai jam 4, itu maka dikenai hukum hanya mengqadha saja. Cara mengqadha gimana? Cara mengqadha niat di dalam asalnya kan adaan, itu diganti menjadi qadhaan. Contohnya sholli fardhu dhuhri arba raqatim mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Uzur melakukan sholat ada yang kedua adalah lupa. Yang membatalkan sholat itu yang pertama beratas kecil, atas besar, kentut. Tuh, yang kedua adalah terkena najis yang tidak dimaafkan, yang tidak dimaafkan. Yang ketiga terbukanya aurat. Apabila ada seseorang yang sholat dan dia auratnya terbuka tetapi dia tidak langsung menutup aurat tersebut, maka sholatnya batal. Yang selanjutnya adalah mengubah niatnya diubah. Yang selanjutnya adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Ini bergerak 3 kali berturut-turut maksudnya kayak gini, misalkan kalian gatal dan menggarukinya jangan seperti ini. Kalau seperti ini batal, tapi seperti ini, ambil di mana bagian yang gatal itu kukurnya kayak gini, pakai 1 jari tuh. Yang selanjutnya adalah tertawa terbahak-bahak, nguyuh. Pembagian waktu sholat pertama zuhur. Awal waktu sholat zuhur adalah tergelincirnya matahari ke arah barat. Tergelincirnya waktu maghrib, tergelincirnya matahari ke arah barat. Dan akhir waktu zuhur adalah apabila bayangan suatu benda itu sama dengan benda tersebut, itu akhir waktu zuhur. Asar. Awal waktu asar adalah apabila sebuah bayangan itu melebihi benda tersebut. Apabila ada bayangan yang tingginya melebihi dari benda tersebut. Dan akhir waktu asar adalah tenggelamnya matahari. Waktu maghrib. Awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari sampai dengan menghilangnya
awan yang merah. Awan merah. Awal waktu Isya awalnya adalah menghilangnya awan merah atau munculnya awan putih sampai dengan terbit fajar. Waktu subuh awalnya adalah terbit fajar sampai dengan terbitnya matahari. Dan di sini ada 5 waktu yang tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Yang pertama pada asar, yang kedua pada subuh, yang ketiga waktu istiwa. Waktu istiwa itu kapan? Waktu istiwa itu ketika matahari tepat berada di atas kepala, kecuali pada hari Jumat. Dan yang ketiga adalah saat terbitnya matahari tingginya satu jengkal tongkat atau 1 tongkat terbit. Berarti terbit dari timur, tingginya 1 tongkat, tuh tidak boleh. Yang terakhir, yang kelima adalah waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat adalah terbenamnya matahari. Jadi sebelum maghrib itu sekiranya beberapa menit itu tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Sholat dalam keadaan sakit. Yang pertama, sholat dengan duduk. Apabila ini sakitnya yang sakit parah ya. Apabila ada seseorang yang sakit dan dia tidak bisa berdiri, maka orang tersebut bisa dengan sholat duduk. Dan orang yang sakit apabila sholat itu mendapat keringanan rukhsah, yaitu apabila rukhsah rakaatnya bisa disingkat. Tapi ketika nanti sudah sembuh, maka rakaat yang dirukhsah tadi harus diqadha. Contohnya sholat duhur 4 rakaat karena dirukhsah menjadi 2 rakaat sakit. Yaitu sholat dengan duduk. Ketika seseorang yang sakit tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara berdiri, orang tersebut bisa melaksanakan sholat dengan cara duduk. Caranya adalah seperti duduk iftirash. Duduk iftirash yaitu duduk tasyahud awal, ataupun duduk dengan semacamnya seperti jongkok kursi. Cara rukunya itu membungkukkan badan rukunya. Kalau sujudnya masih sempurna seperti sholat biasa itu bisa, misalkan ada seorang yang sakit, dia bisa berdiri tapi dia melaksanakan sholat dengan cara duduk. Cara rukunya adalah membungkukkan badan, dan cara sujudnya apabila dia bisa sujud seperti orang yang sehat, maka dia melaksanakan sholat sujudnya dengan cara yang seperti orang yang sehat. Tapi kalau tidak bisa, maka sujudnya itu lebih rendah daripada rukunya. Cara sujudnya itu membungkukkan badannya tapi lebih rendah daripada rukunya. Itu yang kedua. Kalau tidak bisa sholat dengan duduk, bisa dengan sholat tidur miring. Cara melaksanakannya adalah menghadap ke arah kepalanya ke utara dan menghadap kiblat. Cara rukunya itu hanya sekedar membungkukkan badannya, dan cara sujudnya itu membungkukkan badannya yang lebih rendah daripada cara melaksanakan rukunya. Kalau tidak bisa dengan tidur miring, maka bisa dengan tidur terlentang. Caranya adalah orang tersebut tidur terlentang, dan ketika ruku orang tersebut bisa mengangkat sedikit kepalanya
sedikit kepalanya, dan cara melaksanakan sujudnya itu mengangkat kepalanya ke lebih tinggi untuk membedakan antara sujud dan rukunya, itu sebagai tanda isyarah saja. Kalau tidak bisa dengan itu telentang, bisa dengan cara isyarat mata, cara kedipan mata, isyarat mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tidak bisa dengan isyarat mata, bisa dengan salat dengan isyarat tadi. Jadi digunakan hanya hatinya saja. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih dalam penyampaian materi masih banyak kata-kata yang salah. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya sebagai pemakalah mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.